3 perwira tinggi Mossad tewas setelah lokasi mereka dihantam bom klaster milik Iran di kawasan perbatasan utara Israel. Insiden ini terjadi pada dini hari saat mereka sedang menjalankan operasi pengawasan rahasia di dekat wilayah perbatasan Lebanon. Di pagi buta suatu hari di bulan Juni, ketika matahari mulai menyinari cakrawala yang berdebu, sebuah peristiwa terjadi yang akan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Timur Tengah. 3 agen dari grup Mossad yang misterius, sebuah organisasi yang diselimuti kerahasiaan dan intrik, tewas di Timur Tengah dalam ledakan dahsyat yang menghancurkan kendaraan mereka dan meninggalkan kawah yang menghitam di belakangnya. Awalnya tampak seperti catatan kaki yang tragis, namun dengan cepat menjadi titik nyala yang berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Ini bukan tindakan acak atau kecelakaan yang tidak menguntungkan. Ini adalah langkah yang diperhitungkan dalam permainan geopolitik yang kompleks. Ini adalah pesan yang berani, disampaikan dengan ketepatan mematikan, yang dimaksudkan untuk bergema di seluruh koridor kekuasaan. Dan Teheran, dengan mata yang tajam untuk peluang strategis, memanfaatkan momen itu dengan penuh semangat. Kepemimpinan Iran menanggapi dengan kejelasan dan ketegasan yang jarang terjadi, menyadari implikasi dari peristiwa tragis ini. Mereka dengan cepat menggunakan insiden itu untuk membenarkan sikap garis keras yang telah lama mereka pertahankan, memperkuat posisi mereka di panggung regional. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada perdamaian yang langgeng di wilayah tersebut, tanpa negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Dan lebih jauh lagi, mereka menegaskan bahwa Yerusalem harus diakui secara universal sebagai ibu kotanya yang tak terbantahkan. Kematian agen Mossad menjadi alat naratif yang ampuh di tangan Iran, sebuah simbol untuk menggalang dukungan dan memajukan tujuan mereka. Hal ini memungkinkan Iran untuk menampilkan dirinya di mata dunia sebagai pelindung yang teguh dan tak tergoyahkan bagi kaum tertindas, berdiri teguh dalam solidaritas dengan perjuangan Palestina. Dengan melakukan hal itu, mereka secara langsung menantang tatanan dunia yang dipimpin Barat, menantang hegemoni dan pengaruhnya di wilayah tersebut. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika pemimpin tertinggi Iran dengan sungguh-sungguh menyatakan berakhirnya ambiguitas dan keraguan. Dia dengan tegas menuntut keadilan bagi rakyat Palestina sebagai harga yang tidak dapat dinegosiasikan untuk stabilitas di masa depan dan perdamaian abadi di wilayah yang bermasalah ini. Tempo konflik telah berubah secara dramatis, dengan setiap tindakan dan reaksi yang mempercepat wilayah tersebut menuju titik kritis. Dan sekarang, wilayah tersebut bersiap untuk crescendo baru yang berbahaya, sebuah konvergensi kekuatan dan ideologi yang mengancam untuk meletus menjadi kekerasan yang meluas. Grup Mossad, sebuah perusahaan militer swasta barat, beroperasi dalam bayangan hantu dalam mesin konflik modern. Kehadiran mereka di wilayah itu tidak diakui, tetapi misi mereka jelas melawan pengaruh Iran melalui intelijen dan pelatihan. Di jalan raya Levant yang sepi, 3 perwira senior Mossad tewas dalam serangan yang direncanakan dengan cermat, kemungkinan serangan drone presisi atau FP. Profesionalisme dan sumber daya di balik serangan itu menunjuk pada musuh yang sangat cakap, dengan jejak digital yang mengarah kembali ke milisi yang didukung Iran. Dalam beberapa jam, saluran pro-Iran merayakan eliminasi mata-mata asing. Pelaku menghilang, tetapi pesannya jelas. Era operasi senyap yang dapat disangkal telah berakhir. Gema Teheran bergema di seluruh wilayah. Teheran tidak membuang waktu, bertindak cepat to capitalize on the shifting geopolitical landscape. Mereka mengeluarkan deklarasi yang secara fundamental mengubah lanskap diplomatik. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, itu adalah cetak biru untuk kebijakan luar negeri baru. Iran secara eksplisit mengaitkan kelompok tentara bayaran asing seperti Mossad yang beroperasi di wilayah tersebut dengan plot Barat yang lebih luas, menuduh mereka mengacaukan kawasan dan mengejar kepentingan imperialis. Iran membingkai kematian dan kehancuran sebagai konsekuensi langsung dari intervensi ilegal dan kebijakan luar negeri yang salah arah. Lebih jauh lagi, mereka menyoroti masalah Palestina yang belum terselesaikan sebagai akar dari banyak ketidakstabilan di kawasan itu. Ultimatumnya jelas, tidak ada ruang untuk ambiguitas.
Iran menyatakan bahwa tidak akan ada deeskalasi regional atau normalisasi hubungan dengan negara-negara tertentu, sampai negara Palestina yang sepenuhnya merdeka, berdaulat, dan diakui secara internasional, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya yang tidak dapat diganggu-gugat, didirikan. Ini adalah garis merah, kata mereka. Ini bukan negosiasi, ini bukan titik awal untuk kompromi. Ini adalah keharusan moral yang tidak dapat diabaikan atau ditawar. Dengan mengambil sikap ini, Iran merebut posisi moral yang tinggi di panggung dunia, melukiskan Barat sebagai munafik dan tidak efektif dalam menangani krisis kemanusiaan dan politik, dan proses perdamaian yang ada sebagai tipuan yang dirancang untuk pertahankan status quo. Insiden Mozart menjadi bukti utama dalam narasi ini, menunjukkan bahwa kepentingan sejati Barat adalah kekuasaan dan pengaruh, bukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Pesan Iran jelas dan tegas, era kata-kata kosong, janji-janji yang tidak ditepati, dan diplomasi yang gagal telah berakhir. Keadilan bagi Palestina sekarang adalah harga perdamaian yang tidak dapat dinegosiasikan, sebuah prasyarat untuk stabilitas regional. Serangan Mozart menandakan eskalasi yang mengerikan. Kontraktor militer swasta sekarang menjadi sasaran. Iran dan proksinya mungkin mengubah strategi, menargetkan aset Barat yang dapat disangkal untuk menguras musuh tanpa mengambil risiko konfrontasi langsung. Serangan semacam itu menciptakan dilema politik bagi pemerintah Barat, yang dapat meremehkan kematian tentara bayaran untuk menghindari eskalasi. Kecanggihan serangan itu menunjuk pada IRGC Iran dan buku pedoman perang proksinya. Jika ini menjadi tren, pengaruh Barat di wilayah tersebut dapat terkikis karena kontraktor menarik diri. Tujuan Iran membuat Timur Tengah terlalu berbahaya bagi aset Barat yang dapat disangkal, mengisi kekosongan itu sendiri. Insiden Mozart mungkin merupakan tembakan pembuka dalam fase baru, yang lebih berbahaya dari perang bayangan. Saat dunia berdebat, krisis kemanusiaan Gaza memburuk. Blokade, kemiskinan, dan keputusasaan mendefinisikan kehidupan sehari-hari. Di tepi barat, permukiman dan pos pemeriksaan mengikis harapan untuk negara yang layak, memicu frustrasi dan radikalisasi. Ke dalam kekosongan ini, Iran melangkah maju, tidak hanya dengan retorika, tetapi dengan paket bantuan baru untuk perlawanan Palestina. Rencana itu mencakup drone canggih, rudal, dan kemampuan siber untuk kelompok-kelompok seperti Hamas, melewati otoritas Palestina, dan memperdalam perpecahan internal. Strategi Iran mengubah perlawanan dari batu menjadi teknologi, meningkatkan taruhan bagi Israel. Bagi banyak warga Palestina, dukungan Iran adalah penyelamat, dan alternatif yang kuat untuk diplomasi yang gagal. Krisis kemanusiaan dan eskalasi militer sekarang saling memberi makan, menciptakan lingkaran setan. Time for countertis, nobles putpinis. Ultimatum Iran mengembangkan resolusi PBB yang sudah lama ada negara Palestina di perbatasan Prasidio 1967, Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Perbedaannya adalah urgensi. Iran menuntut penegakan segera, bukan negosiasi tanpa akhir. Pendekatan bertahap komunitas internasional telah menghasilkan puluhan tahun kebuntuan. Iran menolak ini, menyerukan PBB untuk memaksakan solusi dan membongkar permukiman sekarang. Dengan memperjuangkan teks harfiah resolusi PBB, Iran mengungkap kesenjangan antara prinsip dan tindakan Barat. Dunia dipaksa untuk menghadapi kegagalan diplomatiknya sendiri. Pertanyaan Teheran sangat jelas, mengapa resolusi-resolusi ini belum ditegakkan setelah setengah abad? Insiden Mozart mengkristalkan doktrin Teheran, diplomasi garis keras, dukungan militer untuk proksi, dan kampanye informasi tanpa henti. Pilar pertama Iran, tidak ada perdamaian tanpa Palestina yang berdaulat, perisai ideologis untuk tindakannya. Kedua, mempersenjatai kelompok perlawanan dengan persenjataan canggih, bertujuan untuk menghalangi Israel dan memberdayakan faksi atas diplomat. Ketiga, serangan media, menggambarkan Iran sebagai pembela sejati Palestina, dan mengungkap standar ganda Barat. Doktrin itu mengalahkan pemerintah Arab saingan, menarik langsung ke populasi mereka. Strategi Iran tidak lagi pasif, ini tentang menggeser keseimbangan kekuatan dan merebut inisiatif diplomatik. Doktrin Teheran adalah tantangan langsung terhadap tatanan yang dipimpin AS, berusaha membangun poros perlawanan baru. Keberhasilan kegagalan lain bertunang dan berfundol tasing. Dunia berdiri di persimpangan jalan menerima ultimatum Iran atau mengambil risiko konflik generasi lain. Status quo, konflik yang dikelola dan diplomasi yang gagal, tetap lebih mudah, tetapi insiden Mozart menunjukkan ketidakstabilannya.
Barat tidak mungkin merangkul persyaratan Iran, memilih penahanan dan eskalasi. Namun sikap Iran akan bergema di seluruh Timur Tengah dan global selatan, memperkuat poros perlawanannya. Konflik akan menjadi lebih ideologis, dengan lebih banyak serangan dan senjata canggih mengalir ke proksi. Kecuali jika jalur yang kredibel dan terikat waktu menuju negara Palestina muncul, siklus kekerasan akan terus berlanjut. Kematian Mozart mungkin memudar, tetapi pergeseran strategis yang mereka picu akan menentukan masa depan.